Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 telah menyelesaikan diskusi mengenai ide bisnis yang akan dibawakan. Jadi untuk ide bisnis yang akan ide dari kami yaitu mengenai usaha pupuk organik. Untuk kelompok 12 sendiri terdiri dari saya sendiri Usman Bayu Sajiwo, lalu ada Fitra Akbar dan juga Wildan Malik. Untuk pendahuluannya atau latar belakangnya sendiri, dengan banyaknya pertumbuhan penduduk sekarang tentunya banyak jenis dan volume sampah yang dihasilkan. Nah, untuk eh, hasilnya ini terdapat dua alternatif yang bisa dijadikan solusi sebenarnya, yaitu membuang limbah tersebut pada tempat yang aman atau mengolah limbah tersebut menjadi bahan yang bermanfaat. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu mendaur ulang limbah organik itu jauh lebih menguntungkan daripada membuangnya saja tanpa diolah. Dan itu juga bisa digunakan dalam bisnis juga selain untuk mengatasi solusi sampah tersebut. Terus untuk building blocks-nya sendiri atau eh, perencanaan yang sendiri, yang pertama ada customer segment, yaitu di mana aspek yang ingin dituju oleh bisnis ini yaitu petani dan para pecinta tanaman karena mereka membutuhkan pupuk kompos untuk merawat tanaman mereka. Terus untuk value propositionnya untuk kelompok setelah diketahui kelompok-kelompok pelanggan atau customer, selanjutnya untuk fokus nilai yang ditawarkan atau nilai yang akan dijual yaitu pupuk kompos yang ramah lingkungan, di mana yang cocok digunakan pada tren masa kini di era green. Terus yang ketiga ada channel, yaitu langkah-langkah untuk mengetahui bagaimana produksi pupuk kompos dapat diketahui dibeli oleh pelanggan. Pelanggan ini digunakan sebagai channel dari kita untuk membeli. Terus untuk customer relationship, itu pupuk kompos menjalin hubungan dengan para customer dengan cara melakukan promosi melalui sosial media. Selain sosial media juga digunakan, eh, selain sosial media digunakan untuk mengunggah hasil testimoni dari konsumen yang sudah membeli produk dari pupuk kompos. Jadi selain menjual dari sosial media kita juga dapat digunakan sebagai media testimoni. Jadi pelanggan lain bisa melihat testimoni dari pelanggan sebelumnya yang sudah membeli produk kita. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada revenue stream. Nah, sumber utama pendapatan dari bungkus kompos adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan penjualan. Memaksimalkan tingkat penjualan agar dapat memberikan pendapatan yang sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian ada key resource. Nah, key resource utama dari pupuk kompos adalah sumber daya manusia itu sendiri, yaitu admin sekaligus yang menghandle semua hingga ke pengiriman. Untuk memaksimalkan kinerja dari sumber daya manusianya, admin harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk customer pupuk kompos. Selain itu, sumber daya yang tidak kalah penting adalah peralatan dan perlengkapan untuk pengemasan produk pupus organik itu sendiri. Alat komunikasi berupa handphone atau sejenisnya dan kendaraan juga menjadi sumber daya yang dibutuhkan. Diharapkan dapat memaksimalkan proses keberlangsungan bisnis pupuk organik ini sendiri. Next. Selanjutnya ada key activities. Untuk aktivitas utama mencapai target penjualan bisnis pupuk organik sendiri yaitu melalui penjualan pupuk. Kemudian ada key partner untuk pupuk kompos, pupuk organik maksudnya melakukan kerjasama dengan supplier bahan organik dan peralatan untuk pembuatan pupuk organik ini sendiri. Kemudian ada cost struktur. Untuk cost struktur sendiri tabelnya ada slide berikutnya. Nah, untuk cost struktur sendiri ada dua pembiayaan, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk biaya tetap sendiri yaitu ada penyusutan sewa lahan, penyusutan mesin pemotong rumput, penyusutan ayakan, penyusutan terpal, penyusutan wadah, penyusutan sabit, penyusutan drum, penyusutan cangkul, penyusutan timbangan, gaji karyawan. Nah, untuk biaya tetap ini mencapai sekitar 1.991.722.000.
Nah, untuk biaya variable sendiri ada daun-daunan, kotoran ternak, karung plastik, arang sekam, bubuk gergaji, obat organik, pengemasan, air, dan listrik. Nah, untuk biaya variable ini total mencapai 8.400.000. Jadi untuk total biayanya antara biaya tetap dan biaya variable yaitu 10.391.722 rupiah. Next. Nah, berikutnya yaitu analisis SWOT ya. Pertama yaitu strength. Strength terbagi ada 3 komponen. Yang pertama yaitu produk ramah lingkungan, yang kedua lebih murah dan hemat, dan yang terakhir mudah membuatnya. Terus selanjutnya ada weakness, ada 2 materi, yaitu pertama pemasaran belum terlalu meluas dan di musim hujan jika diolah di tempat yang tertutup, dikhawatirkan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya itu opportunities, ada 2, meningkatnya minat belanja online masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir ada threats, yaitu pesaing yang memiliki konsep bisnis yang sama dengan pemasaran iklan yang banyak, lalu ada peminat dan permintaan pasar terhadap produk yang menurun secara drastis, dan yang terakhir kehabisan stok barang yang dimiliki tidak setempat. Next. Nah, berikut merupakan risiko bisnis. Jadi di dalam tabel ini merupakan risiko masalah yang dapat terjadi dalam usaha pupuk organik. Yang pertama yaitu risiko bahan baku. Nah, deskripsi masalahnya itu seperti ketersediaan bahan baku yang berhubungan untuk terjalannya proses produksi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu budidaya sapi ternak agar menjamin tersedianya bahan baku. Lalu yang kedua ada risiko pemasaran. Nah, masalahnya itu memperluas jangkauan pembeli dengan solusi bekerja sama dengan kelompok tani setempat. Lalu yang ketiga ada risiko finansial. Nah, masalahnya yaitu menurunnya permintaan dari konsumen. Maka solusinya menggunakan sistem pelanggan untuk harga yang lebih murah. Lalu yang terakhir ada risiko pasar. Masalahnya yaitu terdapat saingan, yaitu pupuk kimia maupun usaha pupuk organik lainnya, dengan solusi mempunyai kualitas yang setara dengan pupuk kimia. Lalu selanjutnya ada matriks 2x2 yang berhubungan dengan risiko bisnis tadi sebenarnya, mulai dari risiko bahan baku, risiko pemasaran, finansial, sampai ke risiko pasar. Selanjutnya itu analisa nilai keislaman. Nah, ada beberapa nilai keislaman yang bisa kita terapkan dalam ide bisnis pupuk kompos. Di antara lain yaitu jujur, amanah, dan cerdas bijaksana. Maksud dari jujur itu menyampaikan dengan jujur dan benar. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Memproduksi sesuai dengan apa yang sudah dipromosikan. Lalu ada amanah. Tidak berbohong, produk akan dapat keuntungan dari image yang terbangun oleh customer, akan keamanan dari marketer perusahaan, sehingga banyak customer terpikat oleh sebuah perusahaan karena amanah dan adil. Lalu yang terakhir ada cerdas atau bijaksana, mampu memahami permintaan pasar, menghayati dan mengenal tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik, menumbuhkan kreativitas dan kemampuan dalam melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan, dan bijaksana dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat, kotor, korupsi, complicated, chaos, dan sophisticated. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.